Baik, setelah Mbak Puan Maharani Anda sudah mendengarkan tadi mengeliminasi nama Mas Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga Pak Ridwan Kamil, akhirnya mengerucut menjadi 4 nama, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, juga Andika Perkasa. Nama-nama itu yang digadang-gadang memiliki potensi kuat untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo menuju pemilu 2024. Lantas bagaimana hitung-hitungannya? Potensi mereka secara elektabilitas dan apakah nama-nama ini ada yang kemudian bisa membawa PDIP bisa meraih kemenangan di Jawa Barat dan juga memenangkan daerah Jawa Timur, apalagi Jawa Timur disebut sebagai battleground. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya selaku pengamat komunikasi politik Bang Emrus Sihombing. Selamat malam Bang Emrus. Selamat malam Ibu. Baik, selain Bang Emrus kita juga sudah bersama dengan para narasumber lainnya yang bergabung melalui daring. Ada Bang Deddy Sitorus selaku Sekretaris Tim Pemenangan Nasional dari Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Putri, Bang Emrus. Selamat malam Bang Deddy. Pak Burhan. Baik, ada Pak Sekjen. Betul sekali. Ada juga dari P3 Pak Arwani Tomafi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arwani Tomafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri dan semuanya. Baik, saya ingin sekali memberikan kesempatan pertama mendengar hitung-hitungan dari Mas Burhanuddin. Hasil dari survei selama ini, 4 nama yang terakhir disebutkan Mbak Puan berpotensi untuk bisa mendampingi Pak Ganjar, Erick Thohir, Sandi Uno, kemudian Andika Perkasa dan juga Pak Mahfud MD. Bagaimana secara hitung-hitungannya menurut suara masyarakat, Mas Burhan? Nah, kalau kita lihat dari survei-survei termasuk indikator, 4 nama yang disebut Mbak Puan itu punya plus minus. Terutama berkaitan dengan kalkulasi elektoral dan teritorial. Jadi kalau misalnya kita lihat nama Mahfud MD, meskipun elektabilitasnya sebagai cawapres masih kalah mentereng dibanding Ridwan Kamil atau Erick Thohir, tetapi Mahfud MD punya daya dongkrak terutama di sebagian wilayah Jawa Timur dan kelompok kelas menengah. Jadi mereka yang berpendidikan tinggi, terutama dari kelompok middle class, critical voters, itu cenderung memilih Pak Mahfud MD. Sementara kalau kita lihat Mas Sandi, itu terutama kelompok warga yang tinggal di Sumatera dan Sulawesi. Kebetulan Mas Sandi ini kan datang dari orang tua Gorontalo tetapi lahir di Dumai. Dan data elektoral juga menunjukkan Mas Sandi cukup lumayan kuat di 2 wilayah yang notabene secara elektoral juga bukan basis pendukung Mas Ganjar, Sumatera dan Sulawesi. Kemudian kita juga punya nama seperti Erick Thohir yang disebut oleh Mbak Puan. Nah, Erick Thohir ini tidak punya wilayah khusus kecuali wilayah Jabodetabek. Dan beberapa wilayah tertentu relatif lebih menyebar ya kalau Erick Thohir ini. Jadi basis dukungan Erick Thohir secara elektoral itu sebenarnya bukan basis teritorial, tapi lebih bersifat basis demografis, terutama generasi Z, generasi milenial, dan laki-laki. Jadi memang sangat berkaitan dengan pendukung sepak bola itu. Jadi laki-laki, ya, kemudian generasi Z dan generasi milenial. Nah, Pak Andika memang di antara 4 nama yang disebut Mbak Puan, itu secara elektoral masih di bawah ya. Tapi lagi-lagi mungkin secara kualitatif Mbak Puan punya kalkulasi berkaitan dengan sosok Pak Andika sebagai mantan Panglima TNI yang mungkin berguna untuk menarik dukungan terutama dari keluarga besar militer supaya tidak didominasi oleh Pak Prabowo. Jadi itu kira-kira hitungannya. Nah, pertanyaannya, Putri, Mas Burhan, mungkin Mas Burhan, kita sampai di situ terlebih dahulu. Kita sudah melihat tadi bagaimana profil pemilih dari 4 calon wakil presiden yang kemungkinan dipilih oleh Mas Ganjar Pranowo. Tapi nanti Mas Burhan bisa berikan kesempatan atau keterangan lainnya setelah kesempatan ini. Kami sudah kembali saat lagi.